Pelaku pembunuhan pelajar SMP di Tugu Mulyo mengaku nekat membunuh korban lantaran korban melawan saat diancam. Dari hasil pembunuhan tersebut, pelaku menjual motor korban seharga 3 juta rupiah. Uang hasil penjual motor digunakan untuk mabuk-mabukan serta untuk membeli narkoba. Kasus pembunuhan terhadap pelajar SMP Tugu Mulyo yang terjadi pada 14 November lalu, kini pelakunya berhasil diamankan pada Selasa 19 Desember 2022 kemarin. Diketahui, pelaku sebelumnya adalah seorang residivis yang baru keluar penjara 3 bulan yang lalu dalam kasus penggelapan. Pelaku bernama Bendol yang merupakan warga desa Y Ngadirejo, Kecamatan Tugu Mulyo, Kabupaten Musi Rawas. Dalam pengakuannya, dirinya menyampaikan, seusai melakukan pembunuhan terhadap korban yang adalah pelajar SMP Tugu Mulyo, pelaku kabur ke Megang Sakti. Kemudian motor korban dijual di Semangus, Kecamatan Muara Lakitan seharga 3 juta rupiah. Dari hasil menjual motor, diberikan kepada anak pelaku, serta sisanya digunakan untuk mabuk-mabukan, serta untuk membeli narkoba jenis sabu. Kemudian tersangka kabur kembali untuk bekerja di desa Prabu Muli 1. Kembali pelaku menambahkan, dirinya melakukan pembunuhan lantaran korban melawan saat diancam. Serta ada yang melihat kejadian tersebut dan takut ketahuan sehingga dilakukanlah pembunuhan. Sebagian saya kasih ke anak saya dan sebagian saya gunakan untuk mabuk, Pak. Mabuk apa? Sabu. Mabuk apa? Udah itu aja, Pak. Untuk mabuk sama kasih sama anak saya, Pak. Mabuk? Ya, narkoba. Untuk minuman sama narkoba, Pak. Oh, narkoba. Makanya apa gitu? Narkoba jenis sabu sama minuman alkohol, Pak. Menurut info katanya baru keluar pula dari penjara. Iya, Pak. Sudah berapa kali? Saudara sudah berapa lama? Baru sekali. Dengan perkara yang sama? Bukan. Pertama penggelapan, Pak. Jadi pastinya ini duit sebenarnya. Setelah itu, setelah selesai eksekusi korban, larinya kemana? Saya lari ke daerah Megang Sakti, terus ke Semangus. Jual motor di Semangus. Setelah itu saya berangkat bekerja ke desa Prabu Mulyo. Dijual berapa motornya? 3 juta, Pak. Ya, pertama melawan, yang kedua karena ada yang lihat, Residivis kampuan kan ya? ada yang lihat takut Kampuan. ketahuan sama orang lain. Baru keluar Makanya saya nekat untuk bunuh dia. Sementara Kasat Reskrim Polres Musi Rawas Muhammad Indra Prameswara menyampaikan, berdasarkan hasil visum pemukulan pelaku terhadap korban lebih dari 6 kali, sehingga mengakibatkan bagian tengkorak wajah korban remuk. Dikarenakan pemukulan terhadap pelaku kepada korban menggunakan balok, yang ujung balok tersebut terdapat sebuah paku. Berdasarkan keterangan dari pelaku, untuk pelaku memukul korban sebanyak 6 kali. Namun berdasarkan hasil visum diketahui bagian tengkorak depan wajah korban itu remuk. Jadi sudah tidak bisa dihitung berapa kali dipukul menggunakan balok kayu. Kemudian bagian depan tangan kanan itu semuanya remuk. Bagian depan tangan kiri semuanya remuk. Kemudian bagian belakang kiri kepala itu juga terluka. Kemudian bagian belakang punggung pun ada mengalami luka lebam. Jadi berdasarkan hasil visum bisa lebih dari 6 ketuk lubang pada balok ini ada paku. Jadi ada 2 lubang di atas telinga bagian kiri, kemudian di pembuluh nadi di pergelangan tangan. Ya, jadi ada paku di bagian kayunya ini, di bagian ujungnya ini. Nah, kemudian untuk pelaku ini tidak tahu alasannya dengan adanya paku di bagian kayu tersebut. Reza Melianti, Silampari TV.